Pemerintah dan DPR menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2022. Asumsi pertumbuhan ekonomi disepakati di kisaran 5,2 hingga 5,5%. Lebih besar dari target dalam nota keuangan di kisaran 5 hingga 5,5%. Pemerintah dan DPR menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam RAPBN 2022. Salah satu yang disetujui yakni asumsi pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5,2 hingga 5,5%. Angka ini lebih besar dari target yang dibacakan Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan beberapa pekan lalu yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 hingga 5,5%. Selain itu, inflasi dan nilai tukar rupiah disepakati sama dengan usulan nota keuangan. Inflasi disepakati di kisaran 3% year on year, sementara nilai tukar rupiah masih diasumsikan di angka 14.350 per dolar Amerika. Adapun tingkat suku bunga SUN 10 tahun diturunkan menjadi 6,8% dari sebelumnya 6,82%. Pemerintah dan DPR juga menyepakati besaran target pembangunan, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5 hingga 6,3%, tingkat kemiskinan 8,5 hingga 9%. Rasio Gini 0,376 hingga 0,378 dan indeks pembangunan manusia 73,41 hingga 73,46. Kesepakatan tersebut sama dengan usulan dalam nota keuangan. Pemerintah mengakui kedepannya masih banyak ketidakpastian yang akan dihadapi Indonesia. Namun dengan kerjasama yang baik antar pemerintah, Bank Indonesia dan DPR, pertumbuhan ekonomi dapat dikawal dalam menghadapi pandemi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, ini terkait dengan asumsi makroekonomi di tahun 2022. Pemerintah dan DPR sudah menyepakati beberapa asumsi. Salah satunya tadi yang kami juga informasikan, pemirsa, ini target pertumbuhan ekonomi di 5,2 hingga 5,5%. Tapi Mangi, tidak hanya itu ya asumsi makro untuk tahun 2022. Ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dan salah satu yang juga turut diubah, ini dari asumsi sebelumnya, adalah dari yield surat utang negara bertenor 10 tahun ini. Ini juga dirubah ke level berikutnya ke 6,82% hingga 6,8% itu. Kemudian selain itu inflasi masih berada di kisaran yang sama dari yang sudah diumumkan sebelumnya di kisaran 3%, kemudian nilai tukar rupiah 14.350 dan juga tingkat pengangguran terbuka 5,5 hingga 6,3%. Tapi jika kita garis bawahi tadi, Mangi dan juga pemirsa, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, asumsinya di tahun depan ternyata Menteri Keuangan menyebut ini lebih berat dari yang sudah diumumkan pemerintah sebelumnya, terutama dalam speech ataupun pidato Presiden Joko Widodo di nota keuangan 16 Agustus lalu yang memang tidak lebih tinggi dari asumsi di 2022 di 5,2 hingga 5,5%. Dari Mangi, apa yang bisa kita lihat sih sebetulnya dari asumsi makro ini? Oke, semoga target yang ingin dicapai oleh pemerintah ini bisa benar-benar terrealisasi. Tapi tentunya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tadi di 5,2 sampai 5,5 ya Fajar ya, harus ada upaya lebih yang dilakukan oleh pemerintah. Dan Fajar sendiri kira-kira optimis nggak sih target 5,5 itu bisa tercapai di tahun depan? Optimis tapi realistis. Jadi kita harus lihat juga bagaimana kemudian perkembangan industri, perkembangan bisnis, kemudian juga pergerakan masyarakat. Ini juga semua hal-hal yang mempengaruhi target-target dari aktivitas ekonomi di tahun 2022. Tapi nanti kita lihat ya Mangi dari kuartal per kuartal bagaimana kemudian realisasinya.